Halo semua, Matius 21 ayat 8-22 dan Markus 11 ayat 12-20 menceritakan bahwa suatu ketika Yesus melihat sebuah pohon ara di dalam perjalanan. Tetapi ketika Yesus tidak melihat apa-apa selain dedaunan pada pohon itu, Yesus mengutuk pohon ara itu sehingga pohon ara itu menjadi kering. Markus memberikan informasi bahwa pada saat itu bukan musim buah ara. Hal ini menimbulkan pertanyaan, kenapa Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah, padahal saat itu bukan musim buah ara? Apakah Yesus tidak tahu bahwa pada saat itu bukan musim buah ara? Nah, pada video ini, kita akan membahas kenapa Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah pada saat bukan musim buah ara. Oke, kita mulai aja ya. Nah, pertama kita belajar tentang pohon ara dulu ya. Pohon ara disebut fig di dalam bahasa Inggris dan tin di dalam bahasa Arab. Di dalam biologi, semua spesies pohon ini termasuk di dalam genus Ficus. Pohon ini mempunyai sejarah yang panjang berhubungan dengan manusia dan disebut di dalam berbagai agama. Di antaranya, di dalam Islam buah tin dijadikan judul surah yang ke-95 di dalam Al-Quran karena Allah bersumpah demi buah tin di dalam surah itu. Di dalam Buddha, diceritakan bahwa Siddhartha Gautama mendapatkan pencerahan di bawah pohon Bodhi. Pohon Bodhi adalah salah satu spesies pohon ara dengan nama biologi Ficus religiosa. Di dalam Perjanjian Lama, diceritakan bahwa Adam membuat cawat dari daun pohon ara. Ada beberapa macam pohon ara di Israel. Di antaranya, pohon ara yang dipanjat oleh Zakheus di dalam Lukas 19 ayat 1-4 kemungkinan adalah spesies Ficus sycomorus yang tinggi dan besar. Sedangkan pohon ara yang Yesus kutuk adalah Ficus carica yang merupakan pohon ara yang umum. Nah, ada yang berbeda antara pohon ara dengan pohon yang lain. Pohon ara menghasilkan 2 panenan dalam setahun, yaitu sekitar bulan Juni dan sekitar bulan September. Namun, kuncup buah ara sudah mulai keluar bersamaan dengan daun ketika memasuki musim panas. Itu sebabnya, Yesus berkata di dalam Matius 24 ayat 32, "Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat." Kita bisa melihat bagaimana buah pohon ara keluar bersamaan dengan daun pada tayangan video ini. Nah, musim panas di Israel dimulai kira-kira pada bulan April. Pohon-pohon ara di Israel sudah mulai mengeluarkan kuncup dan daun pada bulan Maret. Jadi, apakah sebuah pohon ara akan menghasilkan buah yang matang pada bulan Juni? Sudah diketahui sejak bulan Maret apakah pohon itu mengeluarkan kuncup buah. Jika pada bulan Maret pohon itu tidak mengeluarkan kuncup buah, maka pada bulan Juni pohon itu pasti tidak akan menghasilkan buah yang matang. Yesus mengutuk pohon ara itu pada saat menjelang Paskah. Artinya, kira-kira pada pertengahan bulan April. Jadi, pada saat itu, seharusnya pohon ara itu sudah mengeluarkan daun dan buah. Walaupun pada saat itu belum musim panen buah ara yang jatuh pada bulan Juni. Tetapi yang didapati Yesus adalah pohon ara yang hanya mengeluarkan daun saja. Tidak ada buah atau kuncup buah pada pohon ara itu. Artinya, pohon itu tidak akan menghasilkan buah yang matang pada saat musim panen. Selain itu, buah ara yang belum matang bisa dan biasa dimakan oleh orang-orang zaman dulu yang tidak alergi dengan enzim vicin. Jadi, Yesus bukan tidak tahu bahwa saat itu bukan musim buah ara, tetapi
Kita yang tidak tahu bahwa buah ara sudah muncul bersamaan dengan daunnya jauh sebelum musim panen buah ara. Dan kita tidak tahu bahwa buah ara yang belum matang sudah bisa dimakan. Ketika Yesus melihat pohon ara itu sudah berdaun, tetapi tidak ada apa-apa selain daun, Yesus sudah tahu bahwa pohon ara itu tidak akan menghasilkan buah yang matang pada saat musim panen. Paham ya? Nah, kenapa Yesus mengutuk pohon ara itu? Yuk kita baca Lukas 13 ayat 6-9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Lalu, ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu, ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Pohon ara mulai berbuah pada usia 2 tahun. Ada yang berusia 3 tahun baru berbuah. Jika lebih dari 4 tahun tidak berbuah, ada kemungkinan pohon ara itu tidak akan berbuah selamanya karena tidak cocok dengan tanah atau lingkungannya atau karena faktor lain. Nah, pesan apa yang ingin disampaikan oleh Yesus dengan mengutuk pohon ara itu? Saya mau jawab pertanyaan ini dengan 2 jawaban berdasarkan pesan yang disampaikan melalui Matius dan melalui Markus. Pertama-tama kita baca Matius 21 ayat 8-22. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan, ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi, ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga, keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Jadi, hal pertama yang sangat jelas, Matius menekankan bahwa Yesus mengajarkan tentang otoritas. Yesus hanya sekali berkata, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya," pohon itu langsung menjadi kering. Sebagai kontras, kita baca Al-Quran Surah 2 ayat 65-66. "Dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Maka kami jadikan dalam kurung yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa." Kami dengan huruf besar di situ, maksudnya adalah Allah yang disembah dengan menghadap ke Ka'bah. Kamu dan mereka yang dimaksud di situ adalah orang-orang Yahudi. Jadi, Allah memberikan peringatan bagi orang-orang Yahudi yang hidup di masa lalu dan di masa yang akan datang, bahwa jika mereka melanggar hari Sabat, maka Allah berkata kepada mereka, "Jadilah kamu kera yang hina." Kenyataannya, banyak orang Yahudi yang melanggar hari Sabat sejak zaman dahulu, tetapi tidak ada satu orang pun dari mereka yang menjadi kera. Jadi, Allah berkata kepada orang Yahudi yang melanggar Sabat, "Jadilah kamu kera yang hina," tetapi kenyataannya mereka yang melanggar tidak menjadi kera. Sedangkan Yesus berkata kepada pohon ara, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya," seketika itu juga pohon ara itu menjadi kering.
Sudah bisa lihat siapa yang sebenarnya punya kuasa dan otoritas sebagai Tuhan? Siapa yang cuma omong doang, berkata jadi tetapi tidak jadi, dan siapa yang berkata jadi maka jadi. Bisa lihat ya? Nah, yang kedua, Matius menekankan bahwa Yesus berkata, kalau kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bisa melakukan yang lebih daripada apa yang Yesus lakukan. Artinya, Yesus bukan Tuhan yang picik dan berhati sempit. Gue yang paling berkuasa loh, gue yang paling hebat loh, lu semua tidak ada yang boleh lebih hebat daripada gue. Yesus bukan Tuhan yang menciptakan makhluk cuma untuk nungging-nungging menyembah. Yesus adalah Tuhan yang menciptakan makhluk untuk melakukan hal-hal yang besar. Bisa bayangin nggak kalau ada seseorang yang menciptakan mobil, tetapi dia bikin mobil itu tidak bisa lari lebih cepat daripada dia, supaya mobil itu tetap tunduk kepada dia dan tidak sombong. Nggak ada kan orang yang menciptakan mobil yang tidak boleh lari lebih cepat daripada penciptanya? Sekarang saya mau tanya kepada teman-teman. Kalau Tuhan yang kamu sembah itu membuang semua ketuhanannya, apakah dia masih Tuhan? Kalau seorang raja menanggalkan jubah dan atribut kerajaannya, dia langsung tidak dihormati, itu bukan raja sejati. Seorang raja sejati tetap raja walaupun dia mengenakan pakaian budak. Seorang raja sejati tidak takut punya anak buah yang lebih hebat daripada dia. Dia malah mendorong supaya anak-anak buahnya lebih hebat daripada dia. Karena raja sejati memerintah orang-orang yang lebih hebat, lebih pintar, lebih kuat, dan lebih perkasa daripada dia. Itu sebabnya Yesus berkata bahwa jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bisa melakukan hal-hal yang lebih besar daripada mengutuk pohon ara sampai kering. Yesus bukan Tuhan picik berhati sempit yang takut disaingi oleh hamba-hambanya. Filipi 2 ayat 5-11 mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang membuang ketuhanannya dan merendahkan diri sampai serendah-rendahnya. Tetapi dia tetap Tuhan, dia tetap ditinggikan dan tetap menaklukkan segala yang ada di langit dan bumi. Itulah Yesus, itulah Tuhan yang sejati. Dia tetap adalah Tuhan walaupun turun sebagai manusia. Paham ya? Nah, sekarang mari kita baca Markus 11 ayat 12-20. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh, ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi, waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk bait dewata, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait dewata. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait dewata. Lalu ia mengajar mereka. Katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu dan mereka berusaha untuk membinasakan dia. Sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Jadi,
Markus menekankan peristiwa Yesus mengusir orang-orang yang berdagang di halaman bait dewata yang terjadi bersamaan dengan peristiwa keringnya pohon ara. Artinya, pohon ara itu adalah simbol orang-orang yang datang ke tempat ibadah hanya untuk mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri dari orang-orang yang datang untuk mencari Tuhan. Orang-orang itu berkelakuan seperti para penjual tiket ke surga. Kalau mau masuk surga, mesti mengakui dia sebagai nabi dan membayar jizyah. Orang-orang seperti itu tidak membawa manfaat apapun bagi Tuhan. Mereka adalah pohon ara yang tidak berbuah ketika Tuhan datang. Yesus berkata di dalam Matius 3 ayat 10, Matius 7 ayat 19, dan Lukas 3 ayat 9, bahwa pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Yesus tidak bercanda. Dia bukan cuma omong doang. Dia berikan peringatan dengan memperlihatkan pohon ara yang tidak berbuah dikutuk menjadi kering. Oleh sebab itu, kita harus menghasilkan buah yang baik di dalam hidup ini supaya nanti kita bisa membawanya sebagai persembahan kepada Tuhan. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu. Ku bersyukur Kau pemilik hidupku, penebus penuntunku. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghiburku. Engkaulah gembalaku. Kasihku rasa berlimpah, mengurapi hidupku. Tak gentar ku melangkah, meski di dalam kekelaman. Kau hebatku, kau kuatku, kau Bapakku. Setiap malamku bertelut ku menyembah. Ku tahu kau